breakthrough atau terobosan, solusi bagi masalah yang tidak terpecahkan. Dalam Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ayat ini sangat menarik karena Tuhan Yesus menyampaikan hal ini sesudah Ia berkata tentang iman dalam Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Tetapi setelah itu Yesus berkata, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Adakah kuasa Allah kurang kuat untuk melawan jenis ini? Adakah kuasa Tuhan terbatas untuk hal-hal tertentu saja? Jawabannya adalah tidak. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya tidak ada hal yang tidak dapat Allah kerjakan. Kuasanya tidak terbatas. Sesungguhnya Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-21, Yesus tengah memberikan sebuah terobosan, sebuah jalan keluar, breakthrough bagi murid-muridnya. Mari kita sama-sama lihat dalam pasal yang ke-17 ayat yang ke-14 sampai ke-21 ini menceritakan kisah di mana ada seorang anak muda yang sakit ayan. Dia sangat menderita. Berkali-kali ia menjatuhkan diri ke dalam api dan air. Dan sakit ayan ini disebabkan oleh roh jahat. Murid-murid Yesus tidak sanggup mengusir kuasa roh jahat yang ada di dalam diri anak itu. Tetapi saat Yesus menegur roh jahat itu, dikatakan keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Saat itu juga anak ini sembuh dari penyakitnya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang tidak dapat menyelesaikan masalah, yang tidak dapat mengusir roh jahat adalah murid-murid. Oleh karena itu, Yesus memberikan terobosan kepada murid-muridnya. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Terobosan yang Tuhan berikan adalah doa dan puasa. Yang pertama, berdoa. Dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16 bagian B, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar. Siapakah orang benar? Roma pasal yang kelima ayat yang pertama, kita yang dibenarkan karena iman. Kita yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang dibenarkan. Bagi kita orang yang sudah dibenarkan, bila kita berdoa dengan yakin, sangat besar kuasanya. Yakin artinya tidak bimbang, tidak ragu. Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Yang kedua, puasa. Seringkali pemikiran kita salah saat kita berpuasa. Saat kita berpuasa, seringkali kita berpikir
kita sedang mengubahkan hati Tuhan. Dengan berpuasa, kita menggerakkan hati Tuhan supaya mau menolong kita. Kita berpuasa supaya diberkati. Kita berpuasa supaya disembuhkan. Ini adalah pemikiran yang tidak tepat. Puasa bukanlah untuk merubah Tuhan, tetapi puasa yang sesungguhnya adalah untuk merubah kita. Yesaya pasal yang ke-58 ayat yang ketiga. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Bangsa Israel bertanya kepada Tuhan. Mereka sudah berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, tetapi mengapa Tuhan tidak mengindahkannya? Tetapi Tuhan menjawab, karena pada hari puasamu engkau masih mengurus urusanmu. Urusanmu dalam bahasa aslinya memiliki arti kehendak, keinginan. Dalam bahasa Inggris, as something in mind. Segala sesuatu yang timbul dalam pikiran. Bapak, Ibu, Saudara, berpuasa sebenarnya bukan hanya menahan haus dan lapar, tetapi saat kita berpuasa, yang Allah inginkan kita menguasai pikiran kita, menguasai hati kita, sehingga membangkitkan manusia rohani kita. Sebab seringkali penyebab tidak terjadinya mujizat adalah disebabkan karena pola pikir yang salah. Pola pikir yang lama yang dikuasai oleh daging, yang dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan, menganggap masalah kita lebih besar daripada kuasa Tuhan. Seringkali kita berpuasa menahan lapar, menyiksa diri, tetapi pola pikir kita tentang masalah tidak pernah berubah. Padahal yang Tuhan inginkan bukan masalah menahan lapar, bukan menderita secara tubuh, tetapi mengalami perubahan pola pikir. Pola pikir kita tidak lagi dikuasai oleh daging, tidak lagi dikuasai oleh kekhawatiran, tidak lagi dikuasai oleh logika manusia. Tuhan Yesus memberikan terobosan kepada murid-muridnya. Khusus ini, jenis ini, hanya dengan berdoa dan berpuasa. Bukan karena kuasa Tuhan yang terbatas, tetapi karena murid-murid sudah melihat dengan mata jasmani mereka bahwa masalah ini berat. Anak kecil ini sudah dikuasai oleh roh jahat sejak ia kecil, bahkan membuat ia menjadi bisu. Murid-murid harus berdoa, berpuasa untuk mematikan keinginan daging, mematikan logika pikiran. Seringkali manusia kita meninggikan masalah tertentu. Seringkali tanpa sadar kita melabeli masalah kita, masalah kecil, masalah besar, masalah yang sangat besar. Mungkin saat ini ada masalah yang belum selesai, tetapi Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Yesus sudah memberikan terobosan bagi kita untuk menyelesaikan masalah kita, yaitu dengan berdoa dan berpuasa. Berdoa dengan sikap hati yang benar, yaitu sebagai orang yang sudah dibenarkan. Kita berdoa dengan iman, dengan keyakinan yang penuh, dan ambillah waktu untuk berpuasa, untuk menaklukkan pikiran-pikiran kita yang salah, mematikan pola pikir yang salah, mematikan kekhawatiran dan ketakutan, sehingga mujizat Allah yang tidak terbatas
digenapi dalam hidup kita. Kasih-Mu tak bersanding, aku kan bersandar dan memandang-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan, tiada yang mustahil. Tuhan adalah-Mu. Sebab bagi-Mu Tuhan, tiada yang mustahil. Tuhan adalah-Mu. Sebab bagi-Mu Tuhan, tiada yang mustahil. Tuhan adalah-Mu. Kemuliaan bagi Yesus yang luar biasa.